Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan dan mengikuti dengan baik. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh PGI, yaitu barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan antara rendah diri dengan rendah hati. Rendah diri itu adalah minder atau tidak percaya diri pada kemampuannya, itu rendah diri. Mereka merasa bukan siapa-siapa dan tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan orang lain, itu rendah diri. Dan kalau kita baca dalam pembacaan kita tadi, disebutkan bahwa pemungut cukai ini adalah seorang yang rendah diri. Nah, rendah hati adalah sifat yang tidak sombong atau tidak angkuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, secara singkatnya begini. Di dalam pembacaan kita hari ini, kita diajar bersama-sama untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan pasti rendah hati. Artinya apa? Dia menganggap bahwa dia tidak bisa tanpa Tuhan. Itu orang yang rendah diri di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Itu orang yang rendah diri di hadapan Tuhan. Menyadari segala apa yang menjadi keberdosaannya di hadapan Tuhan, menyadari segala kelemahannya, dan jikalau dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan meninggikan orang itu. Kira-kira seperti itu yang kita bahas hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua tokoh yang kita akan pelajari di dalam pembacaan kita hari ini. Yang pertama adalah orang Farisi. Siapa itu orang Farisi? Orang Farisi ini adalah pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada masa Bait Allah kedua, sekitar abad kedua sebelum Masehi. Menurut para ahli, kaum Farisi adalah perkembangan dari kelompok Hasidim. Kelompok Hasidim itu adalah kelompok yang menganggap diri mereka sebagai orang beragama yang saleh. Kalau kita mempelajari sejarahnya Bapak Ibu Saudara, orang Farisi ini sejak usia 5 atau 6 tahun mereka sudah masuk ke sekolah hukum Taurat pada masa itu. Jadi mereka sudah dimasukkan ke sekolah seminari. Mereka belajar di sana. Dan mereka belajar itu kurang lebih 24 tahun. Dan di umur ke-30 barulah mereka nanti keluar untuk mengajar. Jadi setelah mereka dapat ilmu selama 24 tahun mereka belajar, barulah mereka di umur yang ke-30 tahun mereka mengajar, dipercayakan sebagai guru. Itu orang-orang Farisi. Nah saudara, dengan pengetahuan yang mereka punyai, mereka ini adalah kecenderungan mereka lebih sombong Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Farisi ini sombong, menganggap diri mereka paling pintar. Ya, dan memang mereka pintar. Cuman mereka selalu menganggap orang lain rendah. Mereka berpikir bahwa mereka lah yang paling benar di dunia ini.
Maka kalau kita melihat pelayanan Yesus, seringkali Tuhan Yesus ini bertemu dengan orang-orang Farisi. Dan mereka selalu mencari celah bagaimana mereka menjatuhkan Yesus. Dan kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak pernah kalah dengan perdebatan kepada orang yang Farisi ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua di sana ada pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah istilah yang digunakan bagi orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi. Sebenarnya menjadi pemungut cukai atau orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita lihat di konteks ini, kecenderungan dari pemungut cukai ini mengambil lebih. Mengambil yang tidak sewajarnya. Ya, mereka mempersulit masyarakat. Itu yang menjadi kesalahan dari pemungut cukai ini. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 9 tadi, dimulai di ayat 9 di sana. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan yang memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Maka Yesus memberikan perumpamaan, yaitu orang Farisi ini dan pemungut cukai ini. Coba kita lihat satu-satu Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan tema kita. Yang pertama, bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Kenapa direndahkan? Coba kita lihat karakter dari orang-orang Farisi ini. Semoga karakter-karakter seperti ini tidak ada di antara kita Bapak Ibu Saudara. Di ayat 9, ya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang. Di ayat 11. Orang Farisi itu berdiri. Ya, orang Farisi mulai berdoa Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Farisi dan pemungut cukai sama-sama datang ke bait Allah. Mereka sama-sama berdoa. Kita pelajari yang pertama bagaimana cara orang Farisi berdoa. Dia berdoa dalam hatinya Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Kalau kita lihat kata-kata ini tidak ada yang salah. Betul Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berdoa setiap hari. Tuhan, aku mengucap syukur. Tidak ada yang salah dengan doa itu. Tidak ada yang salah dengan kalimat itu. Dilanjutkan lagi, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Tidak ada yang salah dengan kata-kata itu. Dilanjutkan lagi, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Wah, ini doanya benar. Tidak ada yang salah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dilanjutkan lagi di ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tidak salah juga. Memberikan persepuluhan adalah sesuatu yang wajib. Bahkan berpuasa juga sesuatu yang baik jika dilakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari latar belakangnya, persoalannya ternyata orang Farisi ini berdoa dengan kesombongan hatinya. Saudara-saudara, coba kita perhatikan di sini, dia berdoa dalam hatinya. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencoba membaca sebenarnya orang Farisi ini seperti apa sih? Kenapa Tuhan Yesus lebih membenarkan pemungut cukai ini daripada orang Farisi ini? Orang Farisi ini adalah selalu memandang tinggi diri mereka dan kebaikan mereka sendiri. Mereka selalu menganggap mereka orang yang paling hebat di dunia ini. Coba lihat Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan ini bukan di luar gereja. Mereka meninggikan diri, mereka sombong itu di dalam bait Allah. Ya. Nah, mereka menganggap diri mereka paling suci dan lebih suci dari semua sesama mereka. Dan dengan begitu memandang diri sendiri sebagai teladan bagi semua orang. Dan memandang rendah orang lain. Itulah ciri-ciri orang Farisi. Mereka memiliki keyakinan tinggi akan diri mereka di hadapan Allah. Dan tidak hanya memandang tinggi diri mereka sendiri orang benar, namun juga sangat mengharapkan imbalan atas kebenaran mereka itu. Inilah ciri-ciri orang Farisi, sikap mereka.
Dan selanjutnya mereka merendahkan orang lain dan memandang mereka dengan hina. Tidak ada harganya dibandingkan dengan mereka. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kesombongan mereka ini luar biasa. Dan ini mereka lakukan dalam gereja, di bait Allah. Mereka selalu menganggap diri mereka benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau kita baca di kitab yang sama di Lukas, pasal 11, Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dijelaskan di sana, saya meringkas di sini ayat-ayatnya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Ini mulai kata-kata Yesus ini kasar sekali buat orang-orang Farisi. Secara tidak langsung Yesus mengatakan kepada mereka, kalian luarnya bagus, tapi dalamnya busuk. Mereka secara penampilan oke. Mereka datang ke bait Allah luar biasa dengan pakaian mereka yang lengkap. Hati mereka busuk. Ayat 40. Hai orang-orang bodoh. Yesus mengkategorikan orang Farisi ini sebagai orang bodoh. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar? Dia juga yang menjadikan bagian dalam. 42. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu Saudara, mereka rajin bayar perpuluhan. Apakah itu jaminan bagi mereka berkenan di hadapan Tuhan? Enggak. Tuhan tidak butuh perpuluhan dari orang-orang yang seperti ini. Percuma kita kasih perpuluhan tetapi kita punya motivasi supaya nanti perpuluhanku ini dilipat gandakan. Supaya nanti ketika ditampilkan namaku di warta jemaat, ada inisial namaku di sana dan nominalnya besar sekali. Lalu orang mengatakan dia luar biasa. Bukan itu tujuannya. Tetapi inilah tujuan orang Farisi pada saat itu. Ketika mereka memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara, kalau bisa semua orang tahu dengan uang mereka. Ketika mereka memberikan persembahan itu, mereka memperlihatkan kepada banyak orang. Maka ketika mereka melihat seorang janda yang memberikan hanya 2 peser atau 1 peser dari yang dia punya, kecil sekali, dimasukkan mereka menertawakan janda itu. Kenapa? Karena janda itu memberikan sedikit sekali, tidak seperti mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat itu, Tuhan Yesus mengatakan, yang diberikan oleh janda ini lebih baik dari pemberian mereka. Kenapa? Janda itu memberikan semua dari apa yang dia punya. Saudara-saudara ini Tuhan, inilah sikap dari orang-orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus ini. Mereka mengabaikan hal-hal spiritual yang berhubungan dengan Allah. Mereka lebih fokus kepada pujian-pujian manusia dan inilah letak kesombongan daripada orang-orang Farisi. Tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Dilanjutkan di ayat 43. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Di ayat 44. Celakalah kamu sebab kamu seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Keras sekali apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya tidak masuk akal. Dengan segala pengetahuan yang mereka miliki tentang Allah, justru mereka bertindak terbalik dari apa yang mereka tahu. Kok bisa Bapak Ibu Saudara? Dalam pelayanan Paulus, Paulus juga menemukan hal yang sama. Ketika Paulus melayani, dia juga menemukan hal yang sama. Kenapa? Paulus ini adalah seorang mantan Farisi juga Bapak Ibu Saudara. Dia belajar dari umur 5 tahun. Dia orang pintar. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bilang apa? Aku menganggap semuanya sampah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka lahir dari keluarga Kristen, tapi belum mengalami kelahiran baru.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka di Matius 23 sampai 27, Matius 23 ayat 27 sampai 28, Yesus mengatakan lagi hal ini kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Celakalah engkau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang munafik, karena engkau seperti kuburan yang dicat putih, yang di luarnya memang kelihatan bagus, tetapi di dalamnya penuh tulang orang mati dan semua kenajisan. Bahkan engkau kelihatan benar dari luar di mata orang lain, tetapi di dalamnya engkau penuh dengan kemunafikan dan kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melakukan berbagai cara supaya tampilan luar kita ini bagus. Saya berusaha diet, tapi seringkali gagal. Saya berusaha supaya penampilan saya di depan orang juga dilihat bagus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang lebih fokus pada penampilan-penampilan luar. Tidak salah. Kita merawat diri kita, kita olahraga setiap hari, kita nge-gym, kita makan makanan sehat, kita membeli, kalau kita mampu kita beli baju-baju yang bagus, tidak salah. Saudara-saudara, tapi seringkali orang gagal fokus. Hanya fokus pada hal-hal lahiriah itu. Kadang-kadang yang di dalam tidak diperbaiki, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita seperti itu, kita tidak ada bedanya dengan orang Farisi. Kita perlu memperlihatkan, kita perlu memperbaiki apa yang kelihatan dalam diri kita. Terutama penampilan kita, pakaian yang kita pakai. Tetapi kita juga jangan sampai mengabaikan hal-hal rohani. Bahwa penting sekali memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Orang-orang Farisi datang beribadah, bukan beribadah kepada Tuhan. Mereka hanya memamerkan kehebatan mereka, kekayaan mereka dan sebagainya. Maka di poin pertama ini, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Saudara, orang yang sudah menerima Kristus Yesus dalam kehidupannya, orang yang merendahkan diri, mengakui bahwa dia orang berdosa, saya tidak mampu apa-apa tanpa Tuhan, itulah orang-orang yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua adalah merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ya, coba kita perhatikan di ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Coba kita lihat berbeda sekali cara mereka berdoa. Antara orang Farisi dan pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini bahkan dikatakan di sana, dia berdiri jauh-jauh. Ya, berdiri jauh-jauh. Kalau orang Farisi ini dia mendekat. Ya, dia ada di dalam bait Allah itu, tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh-jauh karena apa? Karena dia merasa dirinya itu hina. Dia merasa sudah menipu orang selama ini. Dia merasa dirinya orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kerendahan hati di hadapan Allah ini sangat kontras dengan sikap iblis yang menyombongkan diri. Buahnya adalah ketaatan dan ketidaktaatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka coba kita lihat Bapak Ibu Saudara di ayat-ayat itu. Pemungut cukai itu mengungkapkan pertobatan dan kerendahan hati dalam segala perbuatannya. Ketika membawa dirinya kepada Allah dalam ibadah itu, tingkah lakunya menunjukkan kesungguhan dan kerendahan hati yang dalam. Menyatakan hatinya yang sungguh hancur, dia menyesal dan dia menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Saudara, dalam gereja ada gereja yang kelihatan dan ada gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan seperti gedung ini Bapak Ibu Saudara, dan kita datang di tempat ini. Gereja yang tidak kelihatan adalah hati kita masing-masing.
Dan itu yang tahu cuma Bapak Ibu dan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dua perbedaan di sini. Yang satu orang kaya, yang satu orang yang luar biasa, orang Farisi yang pengetahuannya bisa dikatakan pada waktu itu mereka ini orang-orang pintar. Tetapi yang satu juga dengan penuh dengan keberdosaannya karena dia menipu orang, memeras orang. Mereka sama-sama datang kepada Tuhan. Tapi kita lihat salah satu di antaranya ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama di sana dikatakan dia berdiri jauh-jauh. Orang Farisi juga berdiri. Dia menempatkan dirinya setinggi mungkin di bagian yang lebih tinggi di dalam pelataran bait Allah. Pemungut cukai berdiri jauh-jauh karena apa? Dia merasa bahwa dirinya tidak layak untuk mendekati Allah. Dan mungkin ia takut menyinggung orang Farisi tersebut. Dia takut mengganggu ibadahnya. Yang ia lihat memandang dirinya dengan jijik. Dengan demikian, ia mengakui bahwa selayaknya lah bila Allah melihatnya dari jauh saja dan menjauhinya selamanya. Namun ia juga mengakui belas kasihan Allah sangat besar sehingga dia berkenan menerima begitu dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Coba kita lihat orang Farisi dan pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini juga orang berdosa. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan dengan hancur hati, Tuhan mengatakan bahwa dia berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah luput dari segala kesalahan-kesalahan, bahkan keberdosaan kita. Tetapi kalau kita datang dengan hancur hati, Tuhan mau terima kita. Jangan malah kita sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Dengan keberdosaan yang kita lakukan malah kita sombong di hadapan Tuhan. Pemungut cukai memberikan teladan yang baik bagi kita. Ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan meninggikan dia. Yang kedua dikatakan di sana, ia tidak berani menengadah ke langit. Apalagi sampai mengangkat kedua tangannya. Seperti yang lazim dilakukan ketika orang berdoa pada saat itu. Ia sungguh mengangkat hatinya kepada Allah di tempat tinggi dengan segala kerinduan. Namun oleh rasa malu dan rendah diri yang amat sangat, ia tidak menengadah mukanya ke langit karena rasa malu dan rasa bersalah di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah itu dia memukul-mukul dadanya. Dengan maksud apa? Dengan maksud merasa marah terhadap diri sendiri karena telah berdosa. Kalau hati ini dapat kujangkau rasanya ingin aku cabik-cabik hatiku yang jahat ini. Mata air beracun yang darinya mengalir semua dosa. Mungkin itu yang ada di dalam hati nurani orang berdosa. Orang berdosa pasti timbul rasa penyesalan dalam dirinya. Dan pemungut cukai ini adalah orang berdosa yang mengalami rasa bersalah dalam dirinya sehingga ia datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita seperti orang Farisi ini Bapak Ibu Saudara. Kita menganggap bahwa kita sudah ngasih perpuluhan, kita menganggap bahwa kita sudah rajin beribadah, pelayanan dan sebagainya, baru kita menganggap kitalah yang paling benar di gereja ini. Yang lain enggak. Lalu kita dengan puji-pujian kita mengangkat tangan kita sudah bernyanyi bagus. Lalu kita menganggap paling benar di hadapan Tuhan. Suaranya yang jelek-jelek itu enggak diterima Tuhan itu. Jangan sampai kita berpikir seperti itu. Bapak Stefri Indra Lumintang, seorang rektor saya dulu di kampus, pernah mengatakan, hati-hati, kalian sudah memilih menjadi hamba Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kalian malah gak masuk surga. Yang masuk surga siapa? Yang bersih-bersih gereja. Jangan pernah sombong di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai itu terjadi pada kita. Jangan sampai justru yang melayani di tempat ini, itu malah nanti yang masuk neraka. Kenapa? Karena melayani tidak dengan hati yang tulus.
Hanya untuk memamerkan kemampuan dia. Jangan sampai hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Kita rindu semua kita yang ada di tempat ini. Baik jemaat dan juga para pelayan Tuhan. Sama-sama kita pergi ke surga. Tidak ada yang ditinggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sombong atas pencapaian kita, apa yang kita miliki. Apalagi yang dilakukan orang Farisi ini bukan sombong di luar sana. Mereka sombong di dalam gereja Bapak Ibu Saudara. Menyedihkan sekali. Mereka sombong antara jemaat. Apa yang mau disombongkan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita di luar boleh jadi direktur perusahaan. Di gereja kita semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Kita boleh pemimpin di luar sana. Di gereja kita semua sama, termasuk gembala, pendeta, penatua. Sama semua kita di hadapan Tuhan. Maka tidak ada yang kita sombongkan. Jangan kita seperti orang Farisi ini. Kenapa? Pada akhirnya orang yang meninggikan diri itu akan direndahkan. Maka saya ingat dulu kalau mama saya sering menyampaikan ilmu padi itu Bapak Ibu Saudara. Semakin tinggi, semakin merunduk. Semakin rendah hati, semakin rendah hati Bapak Ibu Saudara. Semakin dekat pada Tuhan, semakin rendah hati. Berbanding terbalik dengan orang Farisi ini, semakin pintar, semakin tinggi hati. Semakin menganggap diri mereka paling benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka harusnya kita orang berdosa, kita harus menyadari keberdosaan kita dan kita datang kepada Tuhan dengan kehancuran hati. Mungkin ada di antara kita yang seperti orang pemungut cukai ini. Mungkin tidak seperti pemungut cukai yang mengambil uang dari orang. Tapi mungkin kita memeras orang lain. Mengambil keuntungan dari orang lain. Keuntungan yang berlebihan untuk kepuasan diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini harus kita datang kepada Tuhan minta ampun kepada Tuhan. Kalau enggak lama-lama kita menjadi seperti orang Farisi Bapak Ibu Saudara. Ini juga terjadi kepada Kain dan Habel. Kalau kita perhatikan di perjanjian lama. Mereka memberikan persembahan, memberikan korban persembahan di atas altar yang sama. Dan orang Farisi yang aku seperti biasanya selalu merasa dirinya tinggi saat berdoa. Dan begitu juga dengan pemungut cukai yang rendah diri, seperti biasanya selalu menganggap dirinya tidak layak mendapat keuntungan dari berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Kain dan Habel memberikan persembahan. Yang satu diterima persembahan dan yang satu tidak. Ketika yang satu tidak diterima persembahannya, dia malah membunuh adiknya sendiri. Miris sekali Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita di sini ada berapa puluh orang di sini. Kita sama-sama datang di tempat ini. Tapi kita harus memastikan pribadi kita sendiri itu, persembahan kita itu diterima di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemungut cukai menunjukkan rasa penyesalannya di hadapan Tuhan. Pemungut cukai ini pergi ke bait Allah karena bait Allah itu adalah sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Orang Farisi pergi ke bait Allah untuk mencari pujian. Sedangkan pemungut cukai pergi karena ia memiliki urusan tertentu kepada Tuhan untuk minta ampun kepada Tuhan. Apa tujuan kita datang beribadah di tempat ini? Pernahkah Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan berdoa, Tuhan ampuni aku? Atau bagaimana cara kita berdoa tiap-tiap hari kepada Tuhan? Saudara, kerendahan hati itu pun harus kita miliki sebagai orang Kristen untuk kita terapkan kepada jemaat, sesama jemaat. Kalau kepada Tuhan kita harus rendah diri. Tapi kalau kepada sesama kita harus rendah hati. Orang yang rendah diri di hadapan Tuhan pasti rendah hati. Setuju Bapak Ibu Saudara? Orang yang rendah diri di hadapan Tuhan pasti rendah hati kepada sesama. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang sombong Pak? Kenapa ada orang yang tinggi hati kepada sesama? Bisa jadi dia nggak rendah diri di hadapan Tuhan. Bisa jadi. Karena sudah pasti orang yang dekat dengan Tuhan, pasti perilakunya kepada sesama baik. Pasti. Tidak mungkin tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Orang Farisi pergi untuk pamer, sedangkan pemungut cukai pergi untuk menaikkan permohonannya kepada Tuhan. Ini tidak terjadi di gereja Bapak Ibu, tapi kalau di gereja saya terjadi. Kalau dia baru beli baju Bapak Ibu Saudara, atau beli emas, dia harus telat datang ke gereja. Supaya apa? Ketika dia berjalan dari belakang itu, bunyi-bunyilah emasnya. Lalu dilihatlah bajunya, kebayanya yang menarik itu. Datang untuk pamer. Ya nggak salah juga sih. Beli baju yang bagus datang ke gereja itu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan untuk memamerkan. Ini loh yang saya punya. Tuhan gak butuh yang hal-hal begitu Bapak Ibu Saudara. Nah saudara dikasih Tuhan, sedangkan pemungut cukai itu datang dengan kerendahan hatinya, luar biasa. Demikianlah Allah melihat dengan kecenderungan dan maksud apa kita datang untuk menantikannya dalam ibadah-ibadah suci. Itulah mengapa Bapak Ibu Saudara harusnya hari Minggu, hari yang kita nanti-nantikan. Kenapa? Hari Minggu saya mau datang ke gereja bertemu dengan Tuhan. Harusnya. Nggak sebaliknya Bapak Ibu, wah besok hari Minggu nih, ibadah lagi. Ketemu lagi gembala itu. Ketemu lagi dengan orang-orang di sana lagi. Jadi beban Bapak Ibu Saudara. Harusnya sebaliknya, kita datang ke gereja itu sesuatu yang kita nanti-nantikan. Seperti saudara Fede yang mau menikah dengan calon istrinya. Ya. Orang kalau lagi berpacaran itu luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Pengen ketemu terus. Yang mengalaminya katakan amin. Pasti pengen ketemu terus ya, pengen komunikasi terus. Kalau jaraknya jauh di telepon bagaimana, kalau nggak ada kabar ngambek-ngambek sendiri begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kecintaan kita kepada Tuhan harusnya begitu Bapak Ibu Saudara. Kita pengen terus ketemu dengan Dia. Kita pengen komunikasi terus dengan Tuhan. Kalau hal itu tidak ada lagi dalam perasaan kita, Bapak Ibu Saudara, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu hilang rasa pada Tuhan. Aku tidak cinta Tuhan lagi. Giliran datang pergumulan baru datang kepada Tuhan. Bahkan datangnya kepada Tuhan itu lebih-lebih dari pemungut cukai. Sambil berlutut, berdoa, menangis. Kadang-kadang kita seperti itu. Kadang kita datang kalau butuh saja. Saudara-saudara dikasih Tuhan, maka yang terakhir. Di Matius 23 ayat 12 juga Tuhan Yesus mengatakan hal yang sama. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, saya berharap kita berada di golongan yang kedua. Orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka kita akan ditinggikan. Maksudnya apa sih Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang datang sungguh kepada Tuhan pasti akan diberkati oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang sombong, mereka akan mendapatkan hal yang sebaliknya. Apa yang kita miliki bukan untuk kita sombongkan. Terlebih hal-hal rohani yang kita miliki, kita boleh melayani ini dan itu. Kita dikasih karunia oleh Tuhan. Jangan pernah sombong di hadapan Tuhan. Jangan seperti orang Farisi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.